saya Dewa. Saya akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Ada podcast Panti Rapi dengan narasumber kita yaitu Dr. Maria Lulina, UD Atlantis spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapi dan di Rumah Sakit Panti Rahayu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Dewa. Iya, gimana sehat-sehat dok hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Sehat semua ya. Baik, semuanya teman-teman juga diharapkan sehat di rumah ya. Apalagi kita habis melalui pandemi dan sekarang ada berita baru lagi yang mengagetkan kita semua. Terutama untuk orang tua. Ya dokter ya, beberapa pekan ini kan lagi rame-rame banget nih tentang masalah gangguan ginjal akut pada anak. Ini juga lagi jadi trending topik, headline di mana-mana, berita ya kan sedang hangat juga, dan membuat beberapa orang tua tuh khawatir. Ini kenapa sih dok, kok bisa kayak gini? Saya harus gimana dok? Anak saya sakit, saya minum obat apa gitu-gitu. Nah, baik, kita akan bahas tuntas secara singkat dan mendalam pada acara podcast hari ini. Nah, dokter, jadi sebenarnya apa sih gangguan ginjal akut pada anak ini yang terjadi? Apa sebenarnya? Definisinya apa? Gitu. Oke, terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih juga untuk sahabat saya Panti Rapi. Di sini saya sebagai dokter spesialis anak, dokter Maria Lulina, saya akan menjelaskan beberapa kegalauan ya. Saya rasa ini kegalauannya tidak hanya untuk orang tua, Dokter Dewa. Sebagai dokter anak pun galau. Karena anak-anak ini kan kecil ya, apalagi berita yang saat ini kan semua obat dalam bentuk sirup, sementara kan kita hindarin dulu. Betul. Untuk mencari penyebab pastinya. Jadi, padahal anak-anak ini lebih mudah untuk konsumsi obat sirup daripada obat buya. Betul. Oke, Dokter Dewa, terima kasih pertanyaannya. Jadi isu yang saat ini itu adalah adanya kenaikan kasus atau peningkatan kasus mengenai gangguan ginjal pada anak, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi untuk mengetahui gangguan ginjal sendiri ya, gangguan ginjal ini adalah berarti kalau terjadi suatu gangguan ginjal artinya terjadi suatu gangguan ekskresi, gangguan fungsi dari ginjal sendiri yang ditandai dengan adanya penurunan produksi dari urin atau air kecilnya berbuang, air kecilnya frekuensinya mulai menurun. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba kok produksi urinnya menurun. Kemudian kita juga ada diagnosis untuk gangguan ginjal pada anak sendiri, yaitu ada stadium 1, 2, dan stadium 3. Kalau misalnya terjadi di stadium 1 di awal-awal, biasanya dalam 6-12 jam itu produksi urinnya sudah mulai menurun. Artinya kalau kita perhitungkan adalah antara kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya kita pantau ya, mungkin yang bunda mulai lebih aware ya untuk urin anaknya. Kalau mereka yang pakai pampers bisa juga ditimbang. Mereka yang sudah bisa pipis, biasanya itu kita akan menilai saat dia di rumah sakit. Misalnya kalau 0,5 cc per kilo dengan berat badan 10 misalnya ya, nanti dalam 6-12 jam paling tidak 30-50 cc ya. Jadi atau paling tidak frekuensi anak dalam buang air kecil itu 6-8 jam minimal 1 kali buang air kecil. Selain pemantauan itu, kita ada 6 parameter laboratorium untuk menilai adanya gangguan ginjal adalah dengan memeriksa kadar kreatinin dalam serum. Artinya untuk menilai fungsi ginjalnya itu masih dalam kondisi baik atau sudah mulai terjadi gangguan. Benarnya seperti itu deh. Berarti ada poin yang di-highlight di sini adalah yang pertama dari produksi urin sendiri ya, dokter ya, karena kita tahu bahwa ginjal itu adalah tempatnya menyalin darah untuk nanti dijadikan ekskresi urin gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah serum urea dan kreatinin ya, yang juga dikeluarkan oleh ginjal gitu ya, kurang lebih ya, sebagai parameter. Fungsi ginjal itu masih baik gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh kenapa sih dokter penyebabnya, kok di berita ini bilangnya karena ini, di berita ini bilangnya karena ini? Mungkin kan memang
masih ada penelitian yang baru jalan juga ya dokter ya untuk mencari penyebab pastinya kenapa. Kalau dari informasi yang ada saat ini tuh kenapa sih dokter penyebabnya? Ya ini kita berproses ya gitu. Kita berproses dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari Kementerian Kesehatan selalu masih dalam proses investigasi untuk kepastiannya. Hal ini bermula di awal bulan Agustus ya Dokter Dewa, di mana dari bagian neurologi anak mungkin dari IDAI itu menemukan beberapa kasus gangguan ginjal anak yang progresif. Progresif sini artinya cepat sekali terjadi gangguan ginjal atau kerusakan ginjal yang terjadi itu sangat cepat prosesnya. Dan atipikal di sini artinya dia tidak spesifik kan, penyebabnya masih diduga dan masih banyak penyebab yang kita cari. Untuk awal mulanya di awal bulan Agustus di mana memang kasus COVID mulai menurun, tetapi beberapa non COVID atau akibat dari COVID pada anak yang ditemukan adalah kasus MC ya, multisystem inflammatory syndrome in children. Itu juga beberapa kasus gangguan ginjal dapat terjadi karena dia multisystem organnya terkena semua gitu. Jadi investigasi awal kita cari penyebab dari kemungkinan infeksi. Jadi kalau ada gangguan ginjal atau ada penyakit yang terjadi, kita akan mencari yang pertama dari faktor infeksi dan non infeksi. Untuk faktor infeksinya gitu, yang paling seringnya dengan gejala yang ada, saya gangguan saluran nafas, saluran cerna, kita akan cari apakah itu infeksi virus atau infeksi bakteri. Tuh, dan dari awal investigasi memang dari IDAI juga kita sudah mengerucutkan, artinya dari penyebab gagal ginjal atau gangguan ginjal itu kita cari apakah itu prerenal atau gangguan sebelum dari ginjalnya. Biasanya disebabkan oleh faktor dehidrasi, gangguan perdarahan bisa terjadi. Nah ini yang perlu kita cari. Tapi beberapa kasus yang ada itu dia atipikalnya di sini dia tidak ada riwayat, dia ada diare, ada demam mungkin, tapi tidak ada dehidrasi saat itu. Artinya prerenal kita singkirkan. Kemudian kita juga harus mencari apakah penyebabnya karena renal. Karena renal sendiri bisa karena suatu infeksi ginjal bisa, atau dinamakan glomerulonefritis yang sering terjadi, atau infeksi bakteri yang lainnya. Bisa juga kalau dari ginjalnya bisa karena intoksikasi. Nah intoksikasi ini sekarang nih dokter Dewa yang lagi gencar ya. Intoksikasi ini apa nih dok? Supaya teman-teman bisa paham juga. Ya mungkin ayah bunda sekalian juga mengikuti nih, selalu mengikuti ya update terbaru nih, karena juga kita mesti aware juga ya dokter Dewa. Jadi intoksikasi yang saat ini yang diduga adalah dari etilen glikol dan glikol dan etilen glikol itu ya dokter Dewa. Itu senyawa atau kimia dalam obat ya, campuran ya. Diduga terkontaminasi di dalam obat sirup. Gitu. Nah itu awalnya juga pada bulan awal September. Jadi WHO mengumumkan bahwa didapatkan adanya gangguan ginjal akut progresif pada anak-anak kasus di Gambia waktu itu. Dan saat itu juga ditemukannya adanya intoksikasi pada obat-obat yang diminum atau dikonsumsi anak-anak di Gambia tersebut. Sehingga di bulan September karena dari investigasi penyebab virus, yang MIS-C pada anak, itu tata laksana sudah dilakukan sesuai dengan tata laksana yang ada, tetapi progresivitas penyakitnya tetap berjalan dan angka mortalitasnya masih tinggi. Sehingga dengan adanya informasi dari WHO pada bulan September tersebut, kemudian investigasi lebih dalam lagi gitu, dari kasus-kasus di Gambia, kasus di Indonesia, ada beberapa kasus yang memang setipe gitu istilahnya ya, gejalanya sama, terjadi progresivitasnya sama gitu. Dan itu jadi investigasi mulai lebih ditekankan lagi kepada intoksikasi gitu. Dan beberapa obat waktu itu mulai diperiksa, dan juga dari pemeriksaan biopsi ginjal ya pada anak-anak dengan yang ginjal atipikal ini memang terjadi kerusakan pada ginjalnya yang progresif dan luas. Tuh, hal ini hampir sama dengan kasus-kasus di Gambia
Ya, Berarti tidak hanya di Indonesia ya dok ya yang sekarang gitu, tidak hanya di Indonesia, Ya. dan di luar negeri juga sedang mengalami kasus yang sama. Ya, istilahnya sudah global ya, Sudah dokter global, dewa ya. ya gitu. Jadi kita mulailah dari Kemenkes, dari bagian farmasi, mulai mendeteksi atau mengecek mungkin ya secara laboratorium, secara klinis juga gitu. Sehingga pada Oktober ya, kalau nggak salah sekitar 21 Oktober itu dari Menkes juga menyatakan bahwa penyebab dari gangguan ginjal anak progresif ini salah satunya adalah yang kita fokuskan kepada intoksikasi pada diethylenglikol dan etilol ini pada kandungan pada obat sirup khususnya gitu. Ini yang saat ini kita waspadai sehingga memang ada anjuran sementara sampai ya betul sampai memang Badan POM mengeluarkan semuanya yang memang sudah aman ya, aman bahwa tidak ada kandungan tersebut yang memang kandungan tersebut itu melebihi dari dosis yang dianjurkan atau menyebabkan intoksikasi seperti itu dokter. Oh iya, berarti memang saat ini masih berjalan ya dokter ya, masih berjalan juga penelitiannya, investigasinya sampai mana sih penyebabnya sih yang menyebabkan si gangguan ginjal ini, apakah memang karena sirup obat itu atau ada sesuatu yang lain yang melingkupi juga ya. Seperti itu ya. Ya karena beberapa kasus juga dari 11 kasus yang sudah diinformasikan ya dokter Dewa, jadi 11 kasus yang ditemukan adanya kadar senyawa tersebut itu yang didapatkan memang berlebihan pada serum dan urin pada anak yang didiagnosis gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, sehingga dilakukan pengobatan, dan pengobatan ini yang puji Tuhan sudah ada dan memang terjadi perbaikan. Hal ini juga kita kan dari IDAI juga dari Kemenkes juga selalu melakukan penelitian bersama dengan WHO ya dari kasus-kasus di Gambia tersebut untuk mengeluarkan, saat ini sudah ada mengeluarkan tata laksana mengenai kasus intoksikasi pada senyawa tersebut. Nah, baik dokter. Terus yang jadi pertanyaan juga nih buat bapak ibu bunda di rumah semuanya. Terus dokter, ini tuh saya bingung dokter. Saya takut anak saya tuh kayak gini juga. Ini emang gejalanya tuh apa sih dokter, selain kok dari kencing, dari serum lab gitu ya? Gejala umumnya ada nggak dokter? Misalnya anaknya sakit perut, apa anaknya diare, apa anaknya demam, itu ada nggak sih gejala umumnya yang harus saya waspadai sebagai orang tua gitu? Iya. Dari beberapa literatur dan informasi yang sudah beredar ya dan sudah disampaikan, jadi ada gejala prodormal atau gejala awal, yaitu pada anak-anak dengan gangguan ginjal progresif atipikal ini itu ada gejala demam yang harus kita tahu. Jadi ada gejala demam, gejala saluran nafas, gejala saluran cerna juga didapatkan pada anak-anak yang terkena gangguan ginjal akut ini. Nah, selain itu juga didapatkan adanya gangguan dari kurangnya produksi urin. Gitu. Nah, untuk investigasi lebih lanjut atau untuk pelacakan lebih lanjut, kita juga perlu tahu, perlu kita dapatkan informasi dari orang tua. Gitu. Bagaimanapun juga kan dari sekian anak yang terkena gangguan ginjal kan tidak semuanya karena intoksikasi. Gitu. Ada yang ditemukannya juga memang karena ternyata ditemukan antibodi SARS-CoV-2 atau dia mungkin pasca COVID karena infeksi gitu ya, ada suatu proses infeksi. Yang kita juga memang semuanya memang dalam investigasi lebih lanjut, dalam penelitian lebih lanjut itu juga ada juga. Tapi ternyata kok juga banyak juga yang ditemukan karena intoxikasi. Nah, apabila memang kita lacak juga, kita perlu menanyakan. Mungkin ayah bunda juga lebih waspada lagi dalam memberikan obat kepada putra-putrinya gitu. Jadi ada riwayat penggunaan obat yang diduga mengandung senyawa yang menyebabkan intoxikasi. Saat periksa pun harus jujur ya. Iya, pokoknya harus ditanya, harus bilang apa adanya, sejujurnya, agar supaya dokternya bisa lebih mantap lagi dalam diagnosis itu ya. Betul. Jadi ya gejalanya seperti gejala infeksi ya awal-awalnya ya. Memang dari beberapa yang disampaikan adanya infeksi dalam 14 hari pertama ini kita harus waspada. Dalam 14 hari pertama ada riwayat gejala saluran nafas, saluran cerna,
Dan ada penurunan produksi urin nih, khususnya misalnya kok udah 6 sampai 8 jam nggak pipis gitu kan. Padahal minumnya juga cukup. Atau nanti ditandai dengan gejala klinis, misalnya dia ada badannya bengkak atau matanya bengkak misalnya gitu. Kemudian yang lain anaknya mulai lemas. Kalau memang urin karena intoksikasi itu dari beberapa literatur itu dalam 1 sampai 2 jam pertama, misalnya dia memang terpapar ya, misalnya minum obat ternyata obatnya kandungannya tinggi glikol atau glukolnya. Nah itu gejala itu anaknya mulai gangguan kesadaran, misalnya meracau, itu bisa terjadi di 1 sampai 2 jam pertama. Bingung-bingung gitu ya? Iya, dia demam tinggi, meracau, bingung, anaknya lemas gitu. Jadi ada gangguan karena dia juga intoksikasi ini menyebabkan gangguan pada saraf di awal-awal. Jadi beberapa kasus memang anak-anaknya terjadi gangguan penurunan kesadaran. Nanti kalau sudah berlanjut dia sampai lebih dari 2 jam sampai 14 jam itu bisa terjadi gangguan saluran nafas, gangguan respirasi, istilahnya anaknya sesak, sehingga beberapa perlu dilakukan pemberian alat bantu nafas lebih lanjut seperti itu. Itu terjadi suatu progresivitas yang sangat cepat. Tadinya cuma demam-demam aja, lemes-lemes aja, tiba-tiba besoknya udah nafasnya cepat, saturasinya turun, biru-biru semua gitu ya dokter ya kurang lebih ya. Gejala seperti keracunan ya dokter riwayat, intoxikasi ya. Intoxikasi. Berarti saya ulang lagi ya dok ya, perlu Bapak Ibu untuk ingat-ingat lagi di rumah kalau ada gejala umumnya yang paling sering dikeluhkan adalah demam, gangguan pencernaan, itu diare, mual muntah. Lalu yang pasti adalah produksi kencingnya mulai menurun, anaknya nggak mau makan minum, lemes, demam tinggi, sampai ada penurunan kesadaran seperti bingung-bingung, anaknya diajak ngomong nggak nyambung gitu ya dokter ya kurang lebih ya, seperti itu gejalanya. Emang agak susah ya dokter ya karena hampir sama ya dengan gejala penyakit yang lain ya, memang agak awalnya ya gitu. Berarti untuk ayah bunda yang di rumah mungkin sekarang yang putra-putrinya lagi sakit, jika memang sekiranya kondisinya kok nggak membaik, mending langsung diperiksakan aja ya dokter ya, lebih cepat lebih baik seperti itu. Karena penggunaan obat juga sekarang mungkin bapak ibu di rumah juga, aduh saya punya stoknya obat sirup nih, saya nggak tahu sirup ini merek ini lagi diselidikin atau enggak gitu. Apalagi semuanya sekarang lagi di istilahnya ditahan ya, dihentikan terlebih dahulu sementara waktu gitu ya. Dan jadi kalau sampai terjadi hal yang dikatakan oleh dokter tadi, berarti lebih baik langsung ke rumah sakit terdekat aja ya, rumah sakit atau klinik, atau bisa langsung bertemu dengan dokter spesialis anak terdekat untuk dicekkan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik dan lab. Di lab nanti diperiksa urea kreatin tadi ya dokter ya, untuk memeriksa lebih lanjut apakah perlu pemantauan khusus ya, perlu dirawat di rumah sakit dulu dan lain-lain seperti itu. Jadi harus nggak orang tua ini khawatir dok dengan kondisi seperti ini? Ya, kita perlu lebih aware, tapi harus lebih tenang gitu. Jadi banyak juga nih orang tua yang mulai kan, jadi chatting WA mulai masuk banyak sekali ya. Itu suatu hal yang wajar ya, karena memang ini suatu hal yang istilahnya sangat mengkhawatirkan. Jadi kita perlu ambil positifnya ya ayah bunda sekalian, juga bagi kita lebih waspada dalam memberikan obat pada anak. Karena hal yang terjadi selama ini mungkin banyak juga orang tua yang istilahnya mengobati sendiri lebih dulu dengan memberikan obat bebas, obat yang dijual bebas di apotek. Itu kadang-kadang kan istilahnya dok, ibu pakai ini aja gitu. Harganya mahal, tapi ternyata kita juga tidak ngerti efek-efeknya seperti apa. Gitu. Jadi akan lebih baik dan apabila didapatkan suatu gejala, misalnya gejala infeksi pada anak atau anaknya tampak sakit, lebih baik segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan yang berkompeten. Kemudian apabila didapatkan gangguan urin nih, misalnya pipisnya kok biasanya ganti pampers mungkin 4-6 jam sekali, ini sudah sampai 8 jam anaknya tidak pipis, ada gejala demam gitu, segera datang ke puskesmas terdekat untuk konsultasi. Ya, dari segi positifnya sih mungkin kita tidak sembarang untuk memberikan obat atau membeli obat sembarang di di apotek atau di toko obat sebagai obat
semua harus ada indikasinya. Betul. Ya. Dan mungkin ayah bunda, kalau infeksi ya, suatu infeksi itu khususnya infeksi virus nih yang paling sering menyerang pada anak-anak. Pada prinsipnya infeksi virus ini kan dia kan self limiting, artinya tubuh itu mempunyai suatu sistem imun untuk melawan virus atau bakteri tersebut gitu. Jadi pada gejala-gejala awal di mana anaknya masih aktif gitu, dia mungkin batuk pilek baru pertama, biasanya kan yang disampaikan orang tua nih, dok, anak saya mulai demam kayaknya mau pilek, kayaknya mau batuk gitu. Terus minta obat ya dok supaya batuknya ini nggak jadi batuk gitu, supaya pileknya nggak jadi pilek gitu. Itu yang kadang-kadang orang tua mulai khawatirnya di situ gitu. Padahal suatu proses infeksi virus misalnya yang paling sering pada anak itu kan membutuhkan waktu ya. Hari pertama demam, nggak ada batuk pilek, tapi nanti dalam prosesnya dia mungkin hari kedua, hari ketiga muncul nih suatu batuk pilek karena sindroma viral infection kan berproses dalam 5-7 hari. Jadi tidak perlu khawatir nih untuk ayah bunda. Begitu ada demam, mungkin pantau dulu demamnya. Pastikan ukur suhu, itu yang penting sih dokter Dewa. Termometer sedia di rumah. Ya. Sebelum suhunya di atas 38 atau 38 ke atas atau 37,8 ke atas lah ya. Misalnya baru 37,3 dok, udah di atas 37 nih, saya mau kasih paracetamol gitu. Jangan terburu-buru itu. Jadi bisa dibantu kompres, pastikan cairannya cukup. Kemudian jangan justru diberikan jaket atau baju-baju yang panjang seperti itu. Dan pantau suhu dengan mengukur suhu. Jadi jangan buru-buru untuk memberikan obat. Jangan terus baru mulai anak udah obat. Iya. Nanti berapa jam lagi kasih obat lagi gitu ya. Jadi harus sesuai dengan indikasinya seperti itu. Nah, ini kan juga jadi mungkin bapak ibu di rumah juga jadi bingung ya, karena hidup ini anak saya ini nggak bisa minum obat yang misalnya nggak bisa minum obat yang tablet atau yang puyar karena puyarnya ini pahit gitu. Padahal dokter bilang nggak boleh, sementara sirup di hold dulu, ditahan dulu. Nah ini gimana ya dok atasinya gitu? Mungkin kita ada tips and trick gitu. Ya oke. Jadi untuk biasanya yang ini ya, yang paling urgent ya, istilahnya demam. Jadi demam itu ada kalau memang indikasi diberikan penurun panas, khususnya pada anak-anak dengan risiko kejang ya, bisa diberikan dengan pemberian suppositoria atau pemberian lewat dubur, dan itu aman bapak ibu sekalian, ibu sekalian, aman dan sebenarnya sih membuat anak lebih nyaman karena dia tidak perlu menelan, tidak perlu biasanya kan ini susu dok minum obat jadi harus dipaksa dulu gitu, itu kan justru membuat trauma ya. Nanti anak akan merasakan lebih nyaman kalau kita pun memberikannya dengan istilahnya tidak dengan memaksa ya, kita dengan pelan. Sebenarnya itu sangat aman apabila kesulitan meminum obat oral atau dalam bentuk puyar, atau bisa trik-triknya bisa diberikan pemanis yang lain seperti gula pasir, gula jawa, itu boleh diberikan juga gitu. Bisa. Tentu kalau misalnya dokter banyak pertanyaan juga, kebetulan saya juga di klinis ya, dokter umum juga di sini. Banyak yang menanyakan, boleh nggak dok dicampur sirup misalnya? Boleh nggak dok dicampur teh manis misalnya? Gitu. Boleh sih kalau dicampur sirup gitu. Istilahnya kita sirupnya aja sekarang yang saat ini beredar kan kayak sirupus untuk pengencer ya. Nah sirupus itu saat ini sementara kan kita menunggu dari badan pom ya. Yang saat ini sih masih tidak ada, maksudnya tidak ada larangan kayak sirup yang dijual bebas kayak sirup-sirup biasa ya, yang untuk buat minuman itu boleh digunakan. Tuh. Hanya jangan dicampur dengan susu karena susu biasanya akan menetralisir dari obatnya. Jadi mungkin pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan seenaknya memberikan obat atau diberi obat gitu ya. Jadi harus lebih sesuai dengan indikasinya. Kita bisa lebih bersabar untuk memantau anak kita ini gimana progresivitas penyakitnya seperti itu ya. Apalagi sekarang kan selain mungkin khawatir yang sangat tinggi untuk anak-anaknya. Jadi penyaringan informasi kan jadi kurang baik ya dokter ya, soalnya
Sekarang informasi ini wah banyak banget ya di internet, di mana keluar ini informasi ini, oh ternyata sempat muncul hoax, ini ada yang sempat muncul hoax. Apakah misinformasi tersebut juga makin memperparah kondisi dari istilahnya psikologi orang tua nih ya? Karena kan kita melihat ini nggak hanya dari sisi anaknya aja yang minum obat, jadi kan dari emosional orang tua juga mempengaruhi ya dokternya. Betul dokter Dewa gitu. Jadi untuk yang bunda sekalian sih sebaiknya mencari informasi dari memang sumber-sumber yang terpercaya ya. Seperti halnya dari IG-nya Pak Terapik nih bisa informasi yang kita sampaikan dengan adanya isu yang terbaru. Kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mempunyai Instagram khusus supaya yang bunda dapat melihat sewaktu-waktu dan itu akan terupdate untuk informasi yang memang benar. Dan saat ini banyak juga informasi-informasi yang istilahnya belum jelas dan membuat orang tua semakin khawatir seperti itu. Dengan semakin khawatir orang tua justru kita menjadi tidak aware dengan anak karena khawatir sendiri kan, bingung sendiri. Istilahnya kita harus menciptakan suatu energi positif sih ininya ya dokter Dewa ya. Ya saya sendiri sebagai dokter anak sebenarnya juga khawatir gitu. Tapi ya kita berusaha untuk memberikan istilahnya edukasi atau istilahnya kita support juga nih sama ayah bunda sekalian. Jangan terlalu khawatir dengan ini. Dan saat ini memang terapi kalau memang karena intoxikasi terapinya sudah ada dan kita juga sudah ada alur dan sudah ada istilahnya panduan untuk terapi pada kasus-kasus intoxikasi. Berarti nanti kalau ada pasien dengan curiga, pasien masuk ke kita dengan curiga, oh ini curiga intoxikasi, sudah ada alur penata laksanaannya berarti ya, pengobatannya sudah ada, obatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu juga jangan jadi tambah serem, jadi tambah takut gitu ya, ini semua sudah ada ya. Kasus-kasus misalnya karena COVID misalnya gitu, meskipun sudah ada tata laksanaannya khusus dan memang beberapa anak baik gitu. Mereka mungkin yang memang jatuh di kondisi buruk dan terjadi kasus kematian yang tinggi karena mereka terlambat. Jadi pada beberapa kasus yang dilaporkan itu mereka sampai ke fasilitas kesehatan kondisinya sudah nggak bagus gitu. Jadi kondisinya sudah jatuh di dalam kondisi yang mungkin irreversibel ya, sulit untuk diperbaiki kembali gitu. Dan yang terjadi di rumah sakit seperti itu sih terdewa. Jadi kita mulai preventif. Jadi jangan takut untuk ke rumah sakit. Masih banyak ibu-ibu yang takut untuk ke rumah sakit atau ke Puskesmas, takut masih ketularannya di sana, ketularan di sini ya. Tapi yang jelas jangan takut karena kalau mungkin semakin takut terdiagnosis nanti bisa jadi terlambat. Betul. Jadi istilahnya kita harus lebih aware dan lebih waspada. Lebih aware, waspada, tapi jangan panik. Jangan panik. Dan juga untuk Bapak Ibu yang mau periksa, ya karena sekarang obat-obat sirup lagi ditahan, jadi kan obatnya clear semua. Mungkin waktu menunggu juga jadi lebih lama ya dari tadi di fasilitas kesehatan ya, karena kan itu harus dipilih, jadi harus juga lebih sabar seperti itu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang saudaranya, anaknya yang sakit, jangan takut untuk segera periksakan ke rumah sakit terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, atau di Panterapi kita juga ada poli 24 jam, boleh datang kapanpun 24 jam. Kalau ada kasus gawat darurat kita juga bisa refer ke IGD kita, dan dokter di poli anak juga ada ya, ada dokter yang berjaga setiap harinya. Itu juga boleh, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, bisa langsung datang supaya tidak terjadi keterlambatan tadi yang dibilang oleh Dr. Maria Luna, agar supaya diagnosis dan tata laksana kita jadi lebih baik lagi, gitu ya. Untuk Dr. Luna nih, ada nggak pesan-kesan nih untuk pesan-kesan ya, pesan-kesan untuk para ayah bunda di rumah sama saudara yang lain untuk menyikapi hal ini dan bagaimana kita bersikap? Terima kasih Dr. Dewa. Ya, pesan saya untuk ayah bunda sekalian untuk tetap tenang dan tidak terlalu panik, tapi juga kita tetap waspada ya dengan kondisi seperti ini. Dan ini kita ambil positifnya untuk kita tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru memberikan
terapi atau obat, apalagi membeli obat bebas tanpa ada anjuran dari tenaga kesehatan yang berkompeten, atau hanya bertanya saja, biasanya saya kasih ini atau katanya ini dikasih ini baik gitu. Jadi lebih baik untuk memberikan terapi sesuai dengan anjuran. Dan memang untuk diketahui bahwa suatu perjalanan penyakit itu mempunyai istilahnya dia ada kayak timeline-nya ya. Jadi beberapa, kalau pada anak-anak itu memang 80% penyakitnya virus. Jadi virus tubuh anak akan mulai, dia akan dia akan istilahnya membuat virus ini nanti selama nutrisinya bagus ya, dia akan baik sendiri sebenarnya. Pastikan nutrisinya baik, pastikan cairannya cukup, seperti itu. Memang obat-obat yang diberikan dan bebas obat bebas maksudnya ya, obat bebas itu kan simptom ya. Jadi untuk mengurangi gejala aja. Kalau gejalanya masih ringan, tidak perlu terburu-buru untuk memberikan terapi. Dan yang berikutnya yang perlu dipantau adalah pantau cairan, pastikan cairan cukup di saat anak sakit, dan pantau produksi urin pada anak. Jadi apabila sudah lebih dari 6 jam sampai 8 jam anak ini tidak pipis, itu mungkin sih akan lebih baik kalau dia menggunakan PEPAS. Kadang ditanya berapa jam yang lalu Bu anaknya pipis, nggak tahu ya Dok. Ada yang ditimbang gitu. Kalau bisa ditimbang ya. Bisa gitu. Mungkin untuk penggunaan PEPAS di kala anak sakit mungkin mungkin bisa ditunda dulu di saat dia demam, supaya kita bisa tahu frekuensi dia buang air kecil untuk memastikan bahwa cairannya cukup. Dan segera memeriksakan buah hati apabila memang dirasa ada sesuatu yang sudah mulai berbeda nih gitu. Dia demam, sudah lesu, selama anak masih aktif saja, cairan cukup, nutrisinya masih bagus sih, saya rasa tidak perlu terlalu khawatir. Seperti itu. Ya. Ya, tadi juga sekalian dokter mention tentang nutrisi ya, pentingnya nutrisi juga buat buah hati kita, apalagi kita juga sedang melakukan program pemerintah ya tentang wasting syndrome dan stunting ya dokter ya. Jadi itu juga menjadi salah satu concern kita selain dari gangguan ginjal akut pada anak ini. Jadi juga jangan lupa selain ada penyakit yang lain juga sedang hits ya saat ini, jangan lupakan bahwa stunting dan wasting ini juga lagi heboh-hebohnya, lagi perlu diperhatikan juga di sekitar kita. Manakala kalau kita lihat pertumbuhan anak kita kok terhambat ya, atau nutrisinya kok kurang, itu juga nanti mempengaruhi ya, betul, mempengaruhi si anak ini apakah bisa punya imun yang baik, seperti itu ya dokter ya. Ya betul. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, saya rasa sudah sangat lengkap sekali ya untuk pemaparan kita pada podcast Rumah Sakit Pantai Rapih hari ini. Sudah banyak ilmu yang kita serap, manakala nanti ilmu ini akan berguna di kehidupan kita, bisa kita sebarkan juga ke sanak saudara yang mana saat ini sedang khawatir, sedang ketakutan, aduh anak saya panas, anak saya demam, saya harus gimana. Nah nanti bisa nonton podcast ini supaya tidak perlu khawatir dan bisa segera periksakan anak bunda semua kalau misalnya ada gangguan dan perlu diobservasi lebih lanjut, diperiksakan ke dokter agar supaya obatnya lebih pasti ya, tidak menyebabkan gangguan yang nantinya dapat menyebabkan nyawa itu juga bisa jadi taruhannya gitu ya kalau memang kita asal atau tidak aware ya, kurang aware. Tapi juga tidak perlu terlalu khawatir. Seperti itu sahabat Pantai Rapih, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan podcast ini di acara-acara podcast selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa untuk terus subscribe YouTube Rumah Sakit Pantai Rapih, dan juga bisa follow Instagram Rumah Sakit Pantai Rapih. Banyak sekali info-info yang akan dibagikan juga, apalagi terkait tentang tren tentang penyakit-penyakit atau isu-isu kesehatan yang sedang hot atau sedang hits ya, sedang tinggi pada saat ini. Dan juga bisa kunjungi website kami di Rumah Sakit Pantai Rapih untuk melihat artikel-artikel, untuk melihat jadwal dokter, atau ingin tahu informasi yang menarik. Nah bisa langsung kunjungi juga. Di sini kita ada poli 24 jam, kita juga ada IGD yang 24 jam beroperasi, manakala
Bapak Ibu sekalian membutuhkan pertolongan atau pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisinya, apalagi saat ini sedang kita bahas adalah anak ya, agar supaya kondisinya bisa teratasi dengan baik, bisa dimonitoring dengan baik, dengan pengobatan yang baik. Baik, seperti itu sahabat Menterapi. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Terima kasih Dr. Maria Rina atas informasinya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada tim yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Menterapi, sahabat untuk hidup sehat.